Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih hadir pada acara pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini adalah rutinitas kita untuk mengadakan diskusi bersama ya, rutin setiap 1 bulan sekali gratis. Dan mohon maaf sebelumnya bagi teman-teman di sini tidak ada sertifikat ya. Jadi kita hanya diskusi ngobrol bareng, berbagi informasi. Cuma kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat misalnya, monggo mungkin teman-teman mau menjadikan WA Group ini sebagai komunitas atau apa ya, perkumpulan, monggo silahkan nanti mungkin ada penanggung jawabnya. Yang jelas di sini adalah tujuan dari grup WA diskusi seputar artikel adalah berbagi informasi yang berhubungan dengan publikasi, terutama khususnya publikasi di Scopus gitu ya, Scopus atau Web of Science. Oke, langsung saja terima kasih. Kita akan mulai. Yang pertama, nanti teman-teman bisa ini ya, misalnya di pertengahan pengen nanya silakan, langsung boleh. Tidak harus menunggu di akhir sesi. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini jadi di sini saya tampilkan ada sekitar 19 pertanyaan atau 18 ya, kurang lebih pertanyaan berkenaan dengan publikasi di Scopus atau Web of Science. Yang pertama, apakah PowerPoint sudah tampil di layar teman-teman? Siap, sudah. Oke, jadi di sini ada pertanyaan ini dari banyak teman-teman ya, mungkin tidak hanya di WA tapi di luar WA yang Japri dan yang sebagainya, menanyakan tentang novelty. Karena novelty ini paling penting dalam sebuah artikel ya, penelitian. Apa sih novelty itu? Jadi di sini sudah saya siapkan jawabannya, yaitu kebaruan. Jadi novelty atau biasanya orang-orang bilangnya kebaruan gitu ya, yaitu sesuatu yang baru atau belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, di sini ini hubungannya dengan penelitian ya konteksnya. Jadi merujuk pada kontribusi atau inovasi yang dibawa oleh peneliti atau penelitian tersebut boleh. Ini biasanya kalau teman-teman yang mengajukan penelitian dana hibah seperti itu kan pasti dituntut ya novelty ini. Begitu pula dalam menerbitkan artikel pada jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus. Seperti itu. Kemudian berikutnya, bagaimana cara menemukan novelty dalam penelitian, yaitu kita harus melakukan tinjauan literatur ya, terutama pada preview study. Ya, preview study kita nanti bisa buat yang dulu pernah saya sampaikan pada seminar yang terdahulu, kita harus membuat tabel dulu atau rubrik dulu, kita pisahkan ini judulnya, topiknya apa, partisipannya dari mana, dari negara mana saja, metode penelitiannya pakai apa, instrumennya pakai apa, kemudian menganalisa data pakai apa, temuannya apa, kemudian kesimpulan apa, dan di terakhir itu ada limitation of study atau keterbatasan. Lah di situ nanti kita bisa menemukan novelty. Nanti saya akan tunjukkan salah satu artikel yang mungkin bisa teman-teman jadikan contoh gitu ya. Jadi di setiap penelitian yang bagus itu biasanya menyebutkan limitation of study. Lah disitulah kita bisa mengambil novelty-nya atau kebaruannya yang nanti bisa kita jadikan sebagai kritik pada penelitian kita. Oke, pertanyaan berikutnya. Next. Oke. Apakah menerbitkan artikel di Scopus itu harus membayar? Lah, ini sering banget ditanyakan, bahkan bukan ditanyakan ya, ini sudah jadi doktrin gitu ya. Oh, kalau Scopus bayar, padahal tidak seperti itu teman-teman. Di Scopus itu banyak jurnal yang gratis, ya lebih banyak yang gratis daripada yang berbayar. Hanya saja teman-teman itu kebanyakan yang di Indonesia, mohon maaf, itu karena kepingin cepat dan taunya adalah Scopus berbayar. Padahal banyak sekali Scopus yang gratis itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang berbayar. Kecuali kalau teman-teman nanti pilihannya lah, di sini saya jelaskan ya. Kalau APC atau Article Processing Charge itu tidak semua jurnal menerapkan itu. Bahkan banyak jurnal yang gratis.
Kemudian yang kedua, nanti ketika teman-teman menerbitkan artikel di publisher besar, itu ada pilihannya, mau open access atau close access. Kalau open access, pasti berbayar mahal. Pasti ya, saya jamin itu kalau untuk publisher besar yang menerapkan gold open access. Tapi kalau yang menerapkan green open access itu gratis. Tapi kalau kita milihnya itu close access, itu pasti bisa dipastikan ya gratis semuanya untuk publisher ternama. Misalnya Xavier, Sage, Routledge, kemudian ada Wiley, ada Emerald, ya ada satunya lagi Oxford juga masuk. Nah di situ kalau kita pilih yang close access itu pasti gratis teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh kalau ke Scopus pasti bayar, enggak. Nah, itu sudah saya jelaskan di seminar bulan kemarin ya. Itu sudah ada video recordnya. Bagaimana cara mencari jurnal yang gratis. Ya, oke. Kemudian berikutnya, apakah jurnal yang berbayar mahal pasti predator? Wah, ini biasanya bahkan reviewer untuk jabatan fungsional ya biasanya itu terjebak di sini. Jadi teman-teman, setiap jurnal itu punya kebijakan masing-masing dan tidak semua jurnal berbayar itu pasti predator gitu ya. Tergantung berbayarnya itu karena open access atau karena apa dulu ya atau karena bisnis. Nah, nanti dibedakan. Nah, teman-teman itu harus memastikan dulu. Caranya gimana? Biar gampang, biasanya para reviewer atau asesor ya, asesor itu pegangannya adalah di Bellis. Jadi kalau teman-teman ke website Bellis itu nanti ditunjukkan. Ini boleh saya tunjukkan dikit ya biar enak. Jadi kalau teman-teman ke Bellis di sini, nah di sini tuh ditunjukkan. Ini ada publisher ya. Publisher ini kalau kita ketikkan publisher di sini kok muncul namanya, maka dia masuk predator. Yang standalone jurnal kalau kita ketikkan namanya di sini, kalau muncul maka dia masuk predator. Contoh ya, ini publisher saya kasih contoh. Ini publisher predator. Oh, ikut Eh, searching. kita coba Tom Tadi Tyers, ini yang terkenal ya. Kita semangat. coba. Nah, di sini muncul Frontiers. Dari Berarti Frontiers ini sudah masuk dalam kategori publisher predator, naik teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya tidak kirim artikel ke jurnal di bawah publisher Frontiers, ya itu. Ini publishernya. Kalau standalone journals, nah kita ketik misalnya Frontiers pun ada beberapa yang muncul juga. Nah, di sini kan ada muncul. Nah, ini juga termasuk jurnal predator ya teman-teman. Di sini juga bisa cek. Di sini nanti ada Vanity Press, ada Hijaka Journal juga. Nah seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Oke. Jadi tidak semua jurnal berbayar itu predator. Ya, ada yang bayar tapi bukan predator. Bayarnya karena open access ya. Oke. Kemudian berikutnya, apa sih bedanya jurnal predator sama e-jacket? Nah, ini terkenal ya. Sekarang lagi marak jurnal e-jacket, hati-hati teman-teman. Kalau jurnal predator itu jurnalnya memang terindeks Scopus beneran ya, tapi berbayar mahal. Kemudian dalam proses publikasinya itu terdapat hal-hal yang dilanggar, yang sudah ditentukan oleh Scopus dilanggar. Contoh misalnya proses reviewnya tidak jelas atau tiba-tiba setelah submit kemudian hanya dicek bahasa saja sama text chat cek similarity tiba-tiba publish lah seperti itu atau jurnalnya atau publishernya mencatut nama seseorang sebagai reviewer atau editor tanpa seizin dari orang tersebut. Nah, ini kasusnya Frontiers termasuk kemarin ya. Kemudian kalau Hijacket Jurnal itu jurnalnya tidak terindeks Scopus teman-teman. Tapi jurnalnya itu dibajak atau diduplikasi. Namanya sama, tampilan websitenya sama, tapi berbeda. Nah, itu bagaimana cara ngeceknya? Sama tadi lewat Bellis ya. Nanti ada Hijacket Jurnal, tinggal klik. Nah, di situ nanti sebelah kiri dan kanan ada yang original sama yang eh, bajakannya, yang jaketnya. Seperti itu. Jadi bedanya kalau kita menerbitkan artikel di jurnal Predator yang terindeks Scopus ya ini, yang terindeks Scopus, itu dokumennya masuk di Scopus dan kita bisa dapat Scopus ID. Tapi bayarnya mahal ya teman-teman. Rata-rata bayarnya itu di atas 10 juta. Ini ya, rata-rata. Kemudian
Kalau Hijaka Jurnal, kita menerbitkan artikel di situ, dokumen kita tidak masuk di Scopus. Bahkan kita tidak bisa mendapatkan Scopus ID, seperti itu. Jadi kalau saya ditanya lebih baik mana, kalau antara dua ini ya misalnya, itu masih mending Predator, karena kita masih punya dokumen di Scopus. Tapi kalau Hijaket, walaupun nama sama, kemudian situ tulisnya terindeks Scopus, tapi kenyataannya dokumen kita tidak ada di Scopus dan kita tidak bisa mendapatkan Scopus ID. Hanya saja kedua jurnal ini sebaiknya dihindari, karena kalau teman-teman publish di jurnal Predator, di kampus tertentu untuk syarat kelulusan S3 itu nggak bisa. Termasuk untuk jabatan fungsional, dia kalau nggak salah dikasih poin kalau tidak 10 ya cuma 5. Sehingga saya 5, di bawah Sinta kok. Itu ya untuk jabatan fungsional. Nah, itu keduanya ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu intinya adalah bisnis ya teman-teman. Mencari keuntungan, dan keduanya bisa dicek di Belis. Cuma sekarang ini yang lagi marak adalah Hijaga jurnal atau fake jurnal, jurnal palsu yang tidak terdeteksi di Belis. Ada ya teman-teman, beberapa termasuk Italianis kemarin yang sudah saya jelaskan di pertemuan terdahulu, itu nggak ada di Belis, tapi dia masuk dalam Hijaga jurnal, dan yang banyak terjebak di jurnal tersebut adalah orang Indonesia. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mas, saya mau tanya. Silakan, monggo. Terus tadi kan jenengan tadi kan bilang bahwa dan sudah sebelum Zoom yang sebelumnya itu kan publishernya Predator gitu ya. Oke. Nah, itu tapi di Web of Science itu statusnya itu SSCI. Nah, menurut Mas Dait itu seperti apa? Kan biasanya saya dan teman-teman itu mematok bahwa kalau di status Scopus yang tidak mudah discontinue itu bahwa di Web of Science itu statusnya SSCI seperti itu, dan yang seolah-olah bertahta nggak akan runtuh begitu loh Mas. Ya kan, beberapa sumber itu mengatakan seperti itu, sehingga kami melihat di Web of Science itu SSCI. Nah, ternyata Frontiers ini yang Frontiers in Psychology itu saya cek sampai hari ini pun masih SSCI. Nah, menurut Mas Det seperti apa? Berarti apakah memang masa depan dari jurnal-jurnal itu tidak bisa diprediksi atau bagaimana gitu? Oke, terima kasih, pertanyaan bagus. Ini banyak juga pertanyaan seperti ini. Kalau publishernya Elsevier nggak mungkin discontinue, nggak mungkin Predator gitu kan? Ada yang mengatakan gitu juga. Iya, seperti itu. Itu salah besar. Yang pertama, Elsevier pernah juga beberapa jurnalnya didiscontinue oleh Scopus. Padahal Scopus itu di bawah Elsevier ya. Jadi contoh Prosedia, tahu Prosedia? Itu discontinue seingat saya kalau nggak 2013-2015. Itu miliknya Elsevier. Banyak juga jurnal-jurnal di bawah naungan Elsevier yang discontinue. Discontinue-nya itu bisa dicek ya, kalau teman-teman download Scopus source list, di situ ada alasannya. Mulai dari radar, kemudian kalau Prosedia itu masuknya di konten ya. Kontennya, proses reviewnya itu kurang bagus. Itu padahal di bawah naungan Elsevier. Termasuk jurnal yang di bawah naungan Web of Science itu juga ada yang discontinue. Saya masih ingat jurnal yang mau tak jadikan artikelnya, mau tak jadikan referensi saya, ternyata saya cek discontinue tahun 2015. Itu di bawah naungan Web of Science. Cuma kalau di bawah naungan Web of Science kebetulan alasannya itu bukan kontennya, kebetulan ya, mengikuti PAN-nya biasanya. Tapi ada juga yang kontennya. Nah, bagaimana dengan kasus jurnal-jurnal contoh misalnya tadi yang saya contohkan Frontiers? Kalau menurut saya sebaiknya dihindari daripada nanti bermasalah. Karena kalau untuk kelulusan saya nggak tahu, itu bergantung kebijakan ya, kebijakan dari kampus masing-masing. Di beberapa kampus tertentu mereka tidak menerima artikel yang dipublish di jurnal penerbit Frontiers itu tidak bisa dijadikan untuk syarat kelulusan di beberapa kampus besar ya di Indonesia. Kemudian bagi asesor jabatan fungsional juga beberapa memahami bahwa semua nama yang tercantum di dalam belis ini seringkali, bahkan asesor seringkali nggak ngecek. Pokoknya kalau di belis ada
itu sudah masuk predator dan nilainya langsung turun anjlok jadi 5 atau 10. Nah, di sini yang perlu dipertimbangkan adalah tujuannya apa dulu, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya, oh kampusnya boleh kok Pak, oh ya monggo aja. Kalau untuk kepentingan kelulusan ya, karena kalau kelulusan itu kita dituntut cepat. Sedangkan jurnal-jurnal Scopus itu yang bagus, yang aman, rata-rata itu standarnya itu 1 tahun biasanya ya. Terbitnya mulai dari 8 bulan sampai 1 tahun. Kalau tulisan kita bagus banget itu 6 bulan tuh udah keren ya. 6 bulan, 3 bulan keren banget tulisan kita kalau bisa publish dalam waktu itu. Seperti itu, Mbak Elo. Jadi sebaiknya dihindari itu aja kalau saya. Lebih aman. Berarti maksudnya tidak selalu bahwa yang predator itu salah. Tidak selalu yang Web of Science meskipun SSCI itu tidak predator gitu ya Mas ya? Iya, nggak selalu. Bahkan ada yang Oh. discontinue juga. Nah, itu ya. Ya Semua meskipun SSCI ya Mas ya? meskipun SSCI. Oke. Itu sudah ada di Scopus World List. Kalau teman-teman kepengen download di Scopus World List-nya, itu bisa. Jadi di situ ditayangkan publisher-nya mana saja. Kalau teman-teman kunjungi di scopus.com ya. Di sini ada Scopus Source List lah. Ini di-download gini nanti akan dapat semuanya. Yang discontinue beserta alasannya. Ini bulan Februari apakah sudah muncul atau belum? Masih Januari ya. Itu Mbak Elo. Terima kasih pertanyaannya. Ya, sama-sama Mas. Terima Oke, saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Apakah sebentar biar terlihat semua. Apakah artikel yang publish di jurnal discontinue masih masuk pada dokumen Scopus? Nah ini sering jadi pertanyaan. Jika terbitnya sebelum jurnal tersebut discontinue, maka artikel akan masuk dalam dokumen Scopus. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ya Scopus source list di sini tadi yang sudah saya contohkan download tadi, itu kan menunjukkan file-file yang discontinue dan tidak gitu ya. Jadi di situ bisa dicek discontinue kapan. Kalau misalnya artikelnya discontinue yang Januari, sedangkan artikel kita terbitnya Desember atau sebelum Januari, maka artikel kita masih terindeks Scopus, teman-teman. Tetapi jika artikel kita itu publish-nya itu Januari dan di discontinue Januari, maka artikel kita tidak masuk. Seperti itu. Ya. Loh, bagaimana dengan asesor? Asesor jabatan fungsional. Nah, kalau asesornya paham, saya yakin kalau sebelum discontinue itu masih poinnya tinggi, bisa dapat poin mulai dari 35 sampai 40 gitu ya. Tapi kalau asesornya nggak paham, lah itu bergantung kebijakan asesor. Biasanya langsung diturunkan poinnya. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya, apa yang harus dilakukan jika artikel kita belum terbit, namun jurnalnya discontinue? Nah, ini penting. Ini kasusnya teman saya kemarin di UNESA ya. Jadi dia sudah submit ke apa studies gitu, jurnal apa gitu ya, pas saya. Nah, di situ ketika dia waktu submit dan sedang diproses review, ini sudah diproses review ya, tiba-tiba jurnalnya discontinue. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah segera withdraw atau tarik artikelnya dari jurnal itu via OJS kalau OJS-nya memfasilitasi itu. Tapi biasanya di OJS nggak ada biasanya. Tapi di beberapa jurnal yang bagus itu ada withdraw gitu ya, ada tombol withdraw. Tuh. Kalau tidak ada di OJS, maka kita harus berkirim email kepada pihak editor dengan bahasa yang sopan ya. Alasannya diusahakan logis, jangan disebutkan alasan karena jurnal tersebut discontinue. Waduh, kalau disebutkan seperti itu berbahaya teman-teman. Karena ada beberapa jurnal yang agak nakal atau tidak mau menerima karena bahasa kita kasar. Akhirnya artikel kita itu tidak dilepaskan, bahkan diterbitkan. Padahal sudah discontinue ya dari Scopus, tapi tetap diterbitkan gitu. Oleh sebab itu, teman-teman sebagai penulis, nah itu harus walaupun tetap apa ya kecewa karena
jurnalnya sudah discontinue, tapi tetap kirim emailnya dengan bahasa yang sopan agar pihak editor bisa melepaskan itu. Bagi editor yang bagus, itu biasanya langsung kita dikasih atau dilepas. Tapi kalau bagi jurnal yang agak nggak bagus itu biasanya nggak dibalesin, gitu, biasanya. Seperti itu. Terus kalau nggak dibalesin gimana? Nah, ini yang repot. Kita harus berkirim email lagi. Paling tidak kita 3 kali gitu ya. Kemudian kita bisa coba kirim, tapi kalaupun dikirim ke jurnal lain, kalau belum dilepaskan sama jurnal yang lama, takutnya nanti sama-sama diterbitkan. Nah, kalau sama-sama diterbitkan, saran saya ini misalnya ya, terjadi, oh dua-duanya terbit di jurnal yang berbeda, ini misalnya terjadi, maka saran saya jangan pernah dipublish di tempat umum atau dimasukkan ke Google Scholar Anda, kalau bisa dihapus saja, dan jangan dimasukkan ke pengajuan jabatan fungsional. Karena itu nanti khawatirnya akan bermasalah ke depan. Seperti itu. Berikutnya, pertanyaan, apakah artikel book review terindeks Scopus? Nah, ini banyak pertanyaan juga, terutama bagi pecinta book review. Nah, ini saya jawab, sudah ada di content coverage-nya Scopus bahwa artikel book review tidak terindeks Scopus, tapi di beberapa kasus tertentu ada jurnal-jurnal yang mengindekskan artikel book review di Scopus, dan itu muncul. Contohnya misalnya di jurnal Japanese Studies, ya, itu ketika ada yang terbit di situ, artikel book review, tapi dia dokumennya masuk di Scopus, berarti terindeks Scopus. Tapi hanya beberapa jurnal ya, atau jurnal-jurnal science terutama, tapi dengan yang apa namanya itu ya, SSCI yang paling tinggi, saya lupa ada sebutannya itu, dan penulisnya diundang, bukan kita yang mengirimkan, tapi kita diundang sebagai penulis artikel book review. Dan di situ tertera kalau apa biasanya di jurnalnya ada keterangan akan tetap terindeks Scopus seperti itu. Tapi hanya beberapa ya, tidak semua. Rata-rata memang tidak terindeks Scopus. Rata-rata. Mungkin ada pertanyaan? Monggo silakan. Nggak ada? Oh Oke. ya, saya Silakan. Mas. Silakan Bu Nimasari. Oh ya, Mas Dayat, saya Oke. mau tanya. Silakan. Em, apakah ketika kita withdraw artikel itu, misalnya karena dalam sebuah kondisi yang terpaksa sehingga kita kayak cepet-cepet gitu loh, Mas. Risiko yang apakah kita akan di blacklist gitu? Blacklistnya itu dengan cara seperti apa? Apakah dengan melacak email yang dipakai pada artikel itu, ataukah nama kita? Apakah semua jurnal itu akan saling berjejaring sehingga oh yang namanya ini jangan karena sudah melakukan pelanggaran akademis sehingga dia tidak dipublish, tidak bisa artikel manapun tidak menerima gitu. Oke, itu kasusnya ini ya. Satu artikel dikirim ke banyak jurnal atau satu artikel hanya dikirim ke satu jurnal? Satu artikel dikirim di banyak jurnal. Oke, nanti saya jawab. Ada di pertanyaan berikutnya ya. Oke, Coba. baik. Oke, saya lanjutkan dulu. Pertanyaan bagus tadi. Nah, ini. Bolehkah mengirimkan satu artikel ke banyak jurnal? Apa resikonya? Nah, ini ya. Jadi secara etika itu nggak boleh, teman-teman. Jadi kita tidak boleh untuk mengirimkan satu artikel kita ke banyak jurnal. Oh, kalau dalam Islam itu haram hukumnya. Tapi enggak ya, ini apa namanya? Secara etika memang tidak boleh dan secara peraturan pun tidak boleh. Tapi ada beberapa jurnal yang memang membebaskan. Contoh di Asia TOEFL. Asia TOEFL itu ketika kita kirim di Asia TOEFL, kita bisa kirim ke jurnal yang lain, ya. Karena di Asia TOEFL itu belum, walaupun sudah accepted, misalnya dari pihak editor ngomong accepted, tapi Anda boleh untuk me-withdraw. Itu Asia TOEFL. Yang saya ketahui cuma Asia TOEFL, yang lain saya nggak tahu. Cuma ketika itu dikirim ke jurnal lain, kan di jurnal lain juga minta cover letter, pernyataan bahwa artikel ini tidak dikirimkan ke jurnal lain, seperti itu biasanya. Kan kita biasanya kalau mengisi OJAS, kalau Indonesia kan tidak dibaca ya, klik 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 gitu guys, centang 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 gitu aja. Nah, itu yang masalahnya. Kita harus baca detail kalau bisa. Jadi saran saya jangan. Kemudian resikonya adalah kita
Kalau ketahuan editor ya, itu otomatis di-reject artikel kita. Kemudian itu juga nanti di blacklist kasusnya. Ini pernah terjadi kasus di Tesel IJ. Ini dari Arab Saudi, namanya itu dipampang di websitenya Tesel IJ ya. Jadi nama orang itu, kemudian institusinya dicantumkan juga. Luar biasa itu ya. Jadi pihak Tesel IJ itu memang luar biasa. Editornya itu ngecek ternyata artikel ini terbit juga di jurnal lain. Artikel yang sama. Kemudian alasan yang diberikan kepada pihak editor Tesel IJ dari author ya, author memberikan alasan bahwa dia itu, saya lupa, apakah karena lupa atau karena apa gitu, karena tidak bisa diterima secara logika, maka Tesel IJ memutuskan bahwa dia di blacklist dari jurnal tersebut dan namanya dipampang beserta institusinya. Luar biasa itu malunya, karena seluruh dunia tahu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai. Nah, apalagi ya, kalau teman-teman publish-nya di publisher besar ternama, misalnya di Taylor Francis atau Routledge ya, sama itu, Taylor Francis atau Routledge, itu punya rekam jejak kita, ketika kita submit artikel kemana itu ada. Sehingga karena dia publisher besar, kita juga ada rekam jejaknya di publisher tersebut, di bawah jurnal-jurnal yang dinaungi oleh publisher tersebut, bisa jadi blacklist-nya melebar. Itu. Kalau blacklistnya melebar karena dia punya jurnal ribuan ya, maka kita otomatis bisa jadi di blacklist di publisher tersebut. Tapi blacklistnya itu ada yang berlaku selamanya, ada yang berlaku hanya beberapa bulan atau beberapa tahun. Yang banyak yang mana? Yang banyak itu biasanya beberapa tahun. Biasanya 2 tahun ya. Di blacklist dari jurnal tersebut tidak boleh mengirimkan itu selama 2 tahun biasanya. Setelah itu baru kita di open. Tapi kalau nama kita dipampang kan nggak enak ya. Terkenal, wah kasus gitu. Apalagi institusinya. Karena gini, yang jadi bahaya itu institusi. Karena apa? Ketika kita sudah membawa nama institusi di blacklist, maka semua yang berafiliasi dengan institusi tersebut juga tidak diterima di situ. Itu efeknya. Biasanya seperti itu. Itu Mbak Elok, terima kasih. Lanjut berikutnya. Apakah benar jurnal Q1 lebih sulit ditembus jika dibandingkan Q4? Ini ya. Ini jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung dari kebijakan jurnal. Namun, jika di publisher ternama, mau Q1, Q2, Q3, Q4, sama-sama sulit, teman-teman. Apalagi jurnal yang bagus ya, walaupun masuk Q4 pertama kali masuk, itu pun berat. Ya, apalagi yang Web of Science gitu kan. Walaupun baru masuk Q4 itu, ya tetap berat. Rata-rata sih tetap berat teman-teman walaupun Q3 Q4, cuman kalau jurnal-jurnal yang dengan publisher yang biasa saja atau publisher universitas itu lebih mudah biasanya ya. Lebih mudah kalau di Q4, Q3 gitu. Tapi kalau publisher ternama, pengalaman saya tetap sama berat itu. Nggak tahu mungkin ada pengalaman teman-teman yang lain mungkin masih tetap berat Q1 gitu. Oke. Berikutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menerbitkan artikel pada jurnal Indeks Scopus? Nah, ini ya. Ini tetap bergantung kembali pada kebijakan jurnal. Bisa cepat, bisa lama. Standarnya kalau di jurnal gratis, itu 6 bulan sampai 1 tahun. Itu standar ya, standar. Ada yang sampai 2 tahun. Ya, ada. Tapi gratis, teman-teman. Nah, kalau yang berbayar, apakah cepat? Nah, ini juga bergantung berbayarnya itu yang untuk open access atau untuk fast track. Kalau untuk fast track itu bisa lebih cepat ya. Jadi kalau teman-teman ada jurnal yang menawarkan fast track itu berarti lebih cepat tapi berbayar mahal biasanya karena kursnya dolar ya. Tapi perlu diperhatikan teman-teman harus berhati-hati karena tidak semua jurnal yang mempunyai fasilitas fast track itu terjamin keamanannya ya. Jadi sebaiknya teman-teman harus menanyakan kepada orang yang lebih ahli, terutama kepada para profesor, pembimbing yang sudah sering menerbitkan artikel di jurnal-jurnal tersebut, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa cek langsung nama yang ada di jurnal tersebut, misalnya ya, ada orang yang sudah publish di jurnal tersebut, apakah
namanya itu sudah masuk dalam Scopus atau belum. Kalau dalam waktu 3 bulan kok belum ada, sebaiknya hindari jurnal itu. Khawatirnya discontinue atau fake jurnal bisa jadi. Ya, jadi teman-teman harus cek nama yang sudah menerbitkan artikel di jurnal tersebut di Scopus ya. Biasanya Scopus itu ada search author gitu kan, masukkan namanya sama institusinya, klik find gitu kan. Kemudian nanti muncul atau tidak. Kalau nggak muncul, hindari jurnal itu. Kalau 1 bulan Pak gimana? Kalau 1 bulan itu masih belum jadi ketentuan ya. Karena rata-rata jurnal itu baru melaporkan dan Scopus baru proses itu rata-rata dari terbitnya artikel muncul ID itu sekitar 1 bulan. Kalau pengen cepat teman-teman bisa langsung klik help, kemudian kontak di situ klik yang missing dokumen gitu ya. Itu nanti cepat prosesnya, biasanya 2 minggu 3 minggu muncul. Berikutnya, apakah bisa ini ya? Ini seringnya orang Indonesia ini. Kalau di luar negeri nggak ada. Kalau khususnya untuk American, British gitu ya, England gitu nggak ada yang ini. Orang Amerika, orang Inggris itu nggak ada yang berbuat seperti ini karena mereka benar-benar menjaga ya. Apakah bisa menambahkan nama, menghapus nama atau mengganti nama ketika artikel sudah diproses? Rata-rata memang tidak bisa, kebanyakan ya. Tapi bergantung dari kebijakan jurnal. Ada jurnal yang memperbolehkan. Kenapa? Karena hal tersebut dianggap melanggar etika publikasi, kecuali kalau dari pihak si penulis ini punya alasan yang kuat. Contoh misalnya, ketika waktu revisi atau waktu penulisan itu ada salah satu penulis yang meninggal, ini misalnya, kemudian digantikan. Nah, itu nanti disampaikan kepada pihak editor. Kalau pihak editor menolak, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau editor menerima, maka otomatis nama Babi itu bisa masuk. Tapi memang secara etika kurang bagus. Jadi pastikan bahwa teman-teman kalau menulis bersama atau kolaborasi, pastikan semua nama yang tercantum di situ benar-benar berkontribusi. Seperti itu aja. Oke, kemudian berikutnya, mengapa artikel kita sering di-reject atau ditolak oleh pihak jurnal? Ini banyak alasan ya, ada banyak sebenarnya, cuma di sini ini alasan rata-rata, alasan klasik ya. Yang pertama adalah template. Biasanya orang Indonesia tidak menyesuaikan template. Pokoknya kirim artikel tanpa membaca author guidelines, langsung dikirim aja, nggak menyesuaikan template-nya, akhirnya di-reject karena template. Yang kedua karena novelty, kebaruannya itu nggak ada. Biasanya seperti itu. Kemudian gap atau kritik belum kuat. Ada gapnya tapi tidak didukung dengan previous study atau teori-teori sebelumnya. Kemudian metode penelitian tidak jelas. Ini sering ya, nggak jelas prosedur bagaimana proses penelitiannya, kemudian apakah ethical dalam penelitiannya sudah dilakukan atau belum, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian ini salah satu kasus teman saya di Asia TOEFL Q1 ya, tidak menggunakan referensi manager. Dia sudah menggunakan Mendeley, cuma ada 4 kutipan yang dimasukkan di referensinya sudah ada, di kutipannya juga ada, tapi belum termendelekan gitu. Itu padahal sudah revisi 3 kali di Asia TOEFL Q1, hanya karena itu dia di-reject. Hati-hati ya, walaupun sepele, tapi kalau jurnal-jurnal sudah bagus itu benar-benar pilih-pilih teman-teman, karena banyak artikel yang masuk. Kemudian jumlah kata, ini juga harus diperhatikan. Kalau teman-teman submit ke jurnal tertentu, pastikan teman-teman sudah baca author guideline-nya berapa kata. Kalau untuk bahasa biasanya sekitar 6.000 sampai 8.000 kata. Kalau yang eksak itu enak, yang apa namanya science itu ada yang 3.000 atau 4.000 sampai 6.000 itu ada. Jadi ada yang lebih sedikit ya. Kalau bahasa itu lebih banyak kalimatnya. Kemudian stylenya dalam kutipan dan referensi ini juga harus diperhatikan. Apakah pakai apa style atau Chicago atau YE dan lain-lain, banyak sekali stylenya disesuaikan. Kemudian berikutnya, revisi belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh reviewer. Ini banyak sekali ya kasusnya, termasuk saya. Di-reject, setelah saya revisi ternyata tidak sesuai dengan kemauan reviewer, akhirnya di-reject gitu. Reviewer itu biasanya ada beberapa ya, minimal itu 2 biasanya. Yang satu misalnya
dia minor revision, yang satu major revision ya itu masih kuat gitu ya. Tapi kalau yang satu sudah major revision, yang satu rejected, lah itu pihak jurnal biasanya masih memberikan kesempatan kita untuk merevisi. Tapi setelah direvisi kok nggak sesuai, cek ya. Gitu ya. Ini biasanya aja, tapi ada juga yang di luar kebiasaan. Berikutnya ada persentase similarity tinggi. Nah, apakah jurnal-jurnal itu pakai Turnitin, Pak? Bisa jadi ada yang iya, bisa jadi enggak. Mereka juga punya alat pendeteksi sendiri yang bukan Turnitin ya. Mereka punya alat sendiri. Tapi saya kurang tahu alatnya apa karena banyak sekali plagiarism checker, tidak hanya Turnitin. Nah, di sini similarity ya bilangnya, bukan plagiasi. Saya nggak ngomong plagiasi, kenapa? Karena sebenarnya itu kesamaan aja. Dan bahasa-bahasa yang sama itu menurut saya lumrah. Makanya eh, kalau di jurnal-jurnal yang bagus, itu biasanya operator untuk cek similarity-nya itu bagus. Jadi ada di exclude. Kalau pakai Turnitin ada exclude, bibliografi sama citation. Itu pasti di exclude. Itu orang yang paham Turnitin ya, paham Turnitin, paham jurnal. Tapi ini nggak paham, oh itu nggak mungkin dicentang gitu. Terus pokoknya dicek, oh ini 30 udah nggak memenuhi kriteria, reject gitu biasanya. Dan yang terakhir adalah kualitas artikel. Ini yang paling menentukan, ini yang sering juga jadi alasan kenapa artikel kita sering di-reject. Karena bahasanya kurang bagus, makanya biasanya dari pihak jurnal menyuruh kita untuk menggunakan proofread ya. Jadi layanan proofread harus dari native yang proofread, ada sertifikat dan sebagainya. Tulisan, organisasi, sintesis atau sintesa dan lain sebagainya. Ini ya yang biasanya menjadi alasan kenapa artikel kita sering di-reject. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan dulu. Scopus dan WOS apa sih bedanya? Lebih tinggi mana gitu ya? Ini sering jadi pertanyaan. Bedanya adalah sebenarnya sama-sama pengindeks terbesar di dunia, cuma secara histori itu WOS itu lebih lama, Web of Science. Dan secara kualitas tingkat kesulitan tembus, pengalaman saya ini, menurut pengalaman saya pribadi ya, mungkin teman-teman berbeda pengalaman, silakan. Kalau pengalaman saya pribadi, Web of Science itu lebih sulit teman-teman. Karena eh, terutama yang SSCI ya, bukan yang ESCI. Kalau ESCI itu lebih mudah atau samalah dengan Scopus. Tapi kalau yang SSCI, HCI, dan SCIE itu berat banget. Berat banget. Dan rata-rata yang sudah terindeks SSCI, HCI, dan SCIE itu Q1, Q2. Ya, rata-rata sudah masuk Q1, Q2 itu. Dan itu berat banget prosesnya termasuk dokumennya, bahkan nanti teman-teman setelah mau publish itu masih tetap diminta untuk membuat ringkasan sebanyak 1 halaman biasanya dari artikel tersebut untuk orang umum yang keilmuannya berbeda sampai seperti itu. Itu beratnya ya kalau di SSCI. Kalau kita kan pahamnya seringnya SSCI ya. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya, bolehkah kita menerbitkan artikel dari skripsi mahasiswa bimbingan dengan nama pertama mahasiswa dan nama kedua kita? Kalau kita sebagai pembimbing dan otomatis ya kalau pembimbing itu kita ada kontribusi ya, kontribusi keilmuan walaupun nulis nggak ada misalnya, itu tetap kita bisa dimasukkan. Tapi alangkah baiknya kalau kitanya sebagai pembimbing misalnya itu berkontribusi minimal ya betulin referensi atau nulis atau bahasa lah gitu, bantu ya kalau bisa seperti itu. Karena nanti kalau kita nggak membantu sama sekali, pandangan mahasiswa terhadap kita itu negatif, kesannya itu nebeng gitu. Padahal sebenarnya itu boleh karena kita sudah berkontribusi keilmuan secara keilmuannya. Tapi lebih baik kita berkontribusi. Cuma tidak boleh dibalik ya teman-teman, karena ini skripsi mahasiswa, kita harus tetap nama kedua, nggak boleh kita nama pertama. Tuh, itu nanti jadi masalah. Cuman kita nanti nama kedua itu sebagai corresponding author, otomatis. Dan ini perlu dijelaskan kepada mahasiswa agar mahasiswa tidak salah paham. Dan lebih baik lagi penjelasan itu diikuti dengan kontribusi, ya minimal setelah mereka buat gitu ya, kita cek. Misalnya ada yang belum benar, kita bantu ngetik, kita benarkan gitu ya, daripada mereka kasihan gitu. Karena nama kita sudah masuk. Sehingga kita di mata mahasiswa juga bagus, mereka juga senang gitu ketika terbit. Karena ini ada kasus ya, yang besar kemarin. Lanjutannya, apa yang harus dilakukan jika artikel kita di-reject?
bolehkah artikel yang sudah di-reject itu dikirimkan kembali ke jurnal tersebut? Nah, ini yang pertama, kita harus merevisi sesuai masukan reviewer sama editor ya. Nah, kemudian dikirimkan ke jurnal tersebut itu kalau pihak editor itu menerima. Biasanya ada beberapa jurnal yang jika kamu sudah merevisi ini, kamu bisa mengirim ulang. Contoh di College itu masih bisa. Biasanya Prof. Kazunor itu ngasih. Kalau memang artikelnya masih terlihat berpotensi ya, potensi terbit gitu. Tapi di beberapa jurnal juga tidak memperbolehkan. Contoh di jurnal Indonesia ya ada ya Scopus salah satu lah. Tapi saya tidak menyebut nama. Saya pernah kemudian setelah di reject itu tidak boleh mensubmit kembali artikel tersebut di jurnal itu. Tapi boleh mensubmit artikel lain. Mungkin ada pertanyaan? Pak Ismail mungkin? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya lanjut. Apa bedanya corresponding author sama co-author? Ya, ini penting ya. Ini beda ya, corresponding author sama co-author itu beda. Cuma banyak yang mungkin menganggapnya sama karena sama-sama co gitu ya. Yang jelas kalau corresponding author itu yang paling bertanggung jawab atas kualitas isi paper, yang ditanya-tanya, kemudian yang berkomunikasi dengan pihak editor itu adalah corresponding author. Kalau co-author adalah rekan penulis ya. Jadi ada penulis utama, misalnya penulis utama adalah penulis pertama. Kedua, ketiga, keempat itu co-author semua. Ya. Kalau corresponding author, maka dia nanti yang akan ditanyain, yang berkomunikasi dengan editor, yang bertanggung jawab dengan isi daripada artikel tersebut ketika artikel tersebut bermasalah. Jadi kalau artikel itu bermasalah, maka yang kena nomor satu adalah corresponding author, walaupun dia bukan penulis pertama misalnya, ya, tuh. Karena teman-teman makanya harus hati-hati kalau yang sering-sering ikut kolaborasi yang nggak jelas sebaiknya dihindari. Karena kemarin juga banyak kasus ini juga masih ada di WA menawarkan jasa kolaborasi penelitiannya di Sukabumi. Orang yang penulisnya itu universitasnya nggak ada yang di Sukabumi, kan aneh. Contoh penelitiannya di Sukabumi, penulisnya keempat penulisnya itu orang NTT, Papua, Maluku, Bali. Logis nggak? Nah, kalau nggak logis hati-hati, kena nanti ya, berbahaya. Itu sudah ada beberapa kasus yang sudah terekspos dan kena sanksi atas pelanggaran itu. Karena itu mencoreng nama baik dosen. Nah, kalau misalnya, Pak, saya ingin kolaborasi seperti itu gimana? Pastikan judulnya untuk tempat penelitiannya itu harus sesuai dengan tempat jenengan berada atau bisa dijangkau oleh jenengan seperti itu. Misalnya kalau Sukabumi gitu ya, paling enggak universitasnya itu ada di daerah Sukabumi gitu, biar logis. Atau ada salah satu penulis yang dari Sukabumi, itu lebih enak gitu ya daripada nggak ada yang dari Sukabumi kok penelitian di Sukabumi, kan agak aneh gitu. Oke, berikutnya apa bedanya SGR? Ini juga kasus ya, SGR dan Scopus. Lebih valid mana antara SGR dengan Scopus? Yang jelas semuanya itu berisi tentang informasi jurnal dan artikel ya. Cuma kalau Scopus kan pengindeks, sedangkan SGR itu adalah sumber sekunder ya. Dia itu ngambil datanya Scopus, kemudian ditayangkan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan ranking negara, kemudian Q1, Q2, Q3, Q4, gitu kan. Sudah ada jelas Q1, Q2, Q3, Q4. Sayangnya, ada sayangnya ini. Sayangnya, kalau di SGR itu update-nya 1 tahun sekali. Sepengetahuan saya biasanya diupdate itu bulan April. Jadi kalau teman-teman buka SGR sekarang itu masih tahun 2022 ya. Tapi kalau Scopus itu discontinue diupdate setiap bulan biasanya. Jadi di Scopus itu tiap bulan itu ada update. Dan jurnal yang didiscontinue dari Scopus seringkali belum terdiscontinue di SGR. Seringkali ya, seringkali. Sehingga harus hati-hati teman-teman. Pakai yang mana? Pakai Scopus saja. Bagaimana cara menentukan Q1, Q2, Q3, Q4? Di Scopus sudah ada itu. Kalau pengen Q1 dengan Jepang,
Q2 tinggal centang gitu aja. Nanti sudah muncul semuanya. Atau prosentase. Kalau 0 sampai 24 itu Q4, kalau 25 sampai dengan 49 itu Q3, 50 sampai dengan 74 itu Q2, 75 sampai 99 itu Q1. Seperti itu. Nah, ini juga penting. File apa saja yang diperlukan untuk submit artikel ke jurnal Tendex Scopus. Nah, ini bergantung jurnal ya. Kalau jurnalnya umum biasa, pada umumnya ini 3 biasanya, yaitu dokumen with author details, artikel jenengan, beserta nama dan institusi email gitu kan. Yang kedua adalah anonymous dokumen, itu dokumen yang untuk blind reviewers. Teman-teman hilangkan nama, institusi, sama email itu dihilangkan, hanya artikelnya saja. Dan yang ketiga adalah cover letter. Cover letter ini biasanya dicantumkan atau kalau di OJS itu sudah ada statement yang menyatakan bahwa artikel ini tidak pernah dikirim ke yang lain, belum pernah dipublish di yang lain, dan sebagainya. Ada. Tapi kalau untuk jurnal dengan publisher ternama, misalnya di Routledge, ya, itu biasanya 5 teman-teman ya. Tadi 3 tadi ketambahan title page sama supplementary file. Supplementary file itu biasanya berisi tentang grafik atau chart ya, yang nanti dipisah. Jadi ada artikel sendiri, ada file-file untuk grafik sendiri, seperti itu. Nah ini, tapi ada juga yang langsung cuma 3 dijadikan 1, itu ada. Jadi bergantung dari kebijakan jurnal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin habis ini saya bukakan dulu beberapa link yang penting. Ini ada beberapa link yang penting ya. Nanti bisa dilihat, akan saya share di WA Group. Ini yang penting teman-teman. Jadi belis ini harus wajib ya, wajib cek biar teman-teman tidak terjebak pada jurnal predator, publisher predator, dan juga hijacket jurnal. Nah ini hijacket jurnal teman-teman. Jadi yang sebelah ini kiri kita, ini adalah predator ya. Jadi ini link predator, yang ini yang autentiknya, yang asli. Ya. Kemudian scopus.com ini penting, teman-teman bisa klik Scopus sources di sini. Kalau nyari bisa sources, kalau nyari penulis di author search. Oke, ini sources misalnya ya. Teman-teman pengen tahu jurnal Q1, Q2, Q3, di sini sudah ada pilihan teman-teman ya ini. Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, misalnya kalau pengen teman-teman pengen oh Q1, Q2 aja, ini tinggal dikasih blok gitu ya. Dipilih 2 ini, kemudian apply, pilih jurnal dulu, kemudian apply. Jadi yang muncul ini hanya Q1 dan Q2. Persentasenya pasti tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kepingin yang muncul adalah Q3 dan Q4, ini dihapus dulu. Kita pilih 3 dan 4, kemudian klik apply. Seperti itu. Nah, maka yang muncul adalah Q3 dan Q4. Oke, kemudian ini SGR. Saya tadi sudah ngomong bahwa SGR itu nggak update. Nah, ini teman-teman buktinya. Metric based on Scopus data as of 2022. Jadi di sini adalah datanya berbasis pada Scopus bulan April tahun 2022. Jadi belum diupdate ya. Oke. Makanya jurnal yang baru masuk itu masih belum ada di SGR biasanya. Oke. Kemudian ini penting saya masukkan juga ada jurnal finder ya di sini. Teman-teman kan nanti tahu, oh ini berapa minggu, ini ada 5 minggu gitu ya prosesnya ini progress. No publishing charge, jadi gratis ya. Kalau open access bayar segini teman-teman. Ini namanya gold open access. Sehingga kalau kita bayar segini dia open access, tapi kalau kita nggak bayar otomatis close access, maka kita nggak kena charge. Nah kemudian di sini ada time to first decision. Ini adalah 5 minggu. Jadi kita baru dapat dia itu rejected atau accepted with minor revision and major revision misalnya itu 5 minggu. Tapi bisa jadi lebih teman-teman. Seringnya gimana? Seringnya itu lebih, seringnya ya. Walaupun di sini ditentukan seperti ini, tapi seringnya lebih. Saya sudah pernah nyoba, seringnya lebih. Nah, setelah ini dapat, nanti untuk publikasinya sendiri sudah accepted gitu ya. Nah, itu masih butuh waktu 3 minggu untuk publikasinya. Seperti itu. Tapi ini bisa jadi lebih. Jadi saran saya kalau kita submit ke jurnal ya jauh-jauh hari. Seperti itu ya. Kemudian ini juga ada guide for authors. Ini penting. Jadi teman-teman kalau
mau submit itu harus baca ini semua biar enak. Wah, nggak paham Pak, ya copy paste ke Google Translate atau Deeple Translator ya, lebih banyak kalimatnya gitu ya. Nah, di sini banyak sekali informasi, termasuk jumlah kata, template-nya, cover letter lah ada. Jadi kalau jurnal bagus itu biasanya seperti ini teman. Ini masuk, saya kategorikan jurnal bagus. Kenapa? Karena prosesnya juga lama ya, lumayan lama. Walaupun dulu tulisannya 35 hari, kenyataannya lebih dari 3 bulan. Nah, ini ada word limit, batasan jumlah kata ya. Di sini abstraknya berapa kata. Ini lengkap. Ini menurut saya penjelasannya sangat lengkap. Kalau pilot study segini, kalau systematic review artikel bahkan jumlah referensinya itu ada. Ini 50 sampai 100. Kalau systematic review karena memang banyak ya. Kemudian kalau yang pilot study 30 referensi. Nah, kalau original artikel 30 sampai 60. Nah, kalau Scopus memang rata-rata minimal itu 25 minimal biasanya, tapi rata-rata memang 30, 35 gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya semua termasuk apakah gratis atau berbayar itu ada, teman-teman. Ini jurnal yang menurut saya bagus. Jadi lengkap semua bahkan dikasih tahu ya. Revision. Ini semuanya kalau baca sendiri nanti bisa lebih paham. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Ini contohnya miliknya jurnalnya JLE, ini gratis ya. Open access, green access, kalau green open access. Jadi dia nggak bayar, gratis, dan kita bisa download artikelnya di archive sini kalau pengen download. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo silahkan. Silakan teman-teman. Terima kasih Pak Dayat atas sharing ilmunya, sangat bermanfaat. Sama-sama Pak Arif. Ada pertanyaan Pak Arif? Cukup jelas saya rasa. Mungkin kalau ada kesulitan saya akan saya chat aja nanti. Ya, teman-teman jadikan WA group itu untuk tanya jawab boleh ya. Yang penting tanya jawabnya diskusinya seputar artikel, jangan promosi ya, promosi barang gitu misalnya jangan. Ya. Jadi kalau diskusi seputar artikel monggo. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Iya Mas, mau tanya. Silakan. Okay. Itu kan di JLI ya tadi. Yeah. Itu kan di state bahwa total words itu kan 7.000 ya Mas ya, salah satu contohnya. Itu kalau misalnya manuskrip di kita mau submit ke salah satu jurnal yang menstatekan seperti itu, dan words-nya kita itu katakanlah 8.000, itu apa langsung di-reject loh Mas? Tergantung. Jadi kalau contoh kasus teman saya di Asia TOEFL, kalimatnya itu 8.000 lebih. Di situ tuh maksimal 7.000 saya nggak 7.000 apa 8.000 gitu. Tapi karena artikelnya itu bagus isinya, itu dari pihak editor meminta untuk mengurangi. Gitu. Kalau artikel kita bagus itu biasanya pihak jurnal itu senang walaupun itu kebanyakan ya tidak sesuai, tapi biasanya masih kita diberi kesempatan. Kalau artikel kita bagus, tapi kalau artikel kita kualitasnya kurang bagus, langsung reject biasanya. Itu pengalaman. Jadi kalau seperti ini, Mbak, misalnya 4.500 sampai 7.000, maka kita bisa maksimalnya 7.000. Ini sudah, ini excluding the structure abstract dan references ya. Ini dikecualikan dari abstrak sama referensi. Terus mau tanya lagi Mas, sebenarnya ini teknis sih. Kan di artikel, mungkin di luar topiknya ini ya Mas. Boleh. Kadang kan data seperti transkripsi itu apakah dibentukkan dalam Word atau di JPEG? Karena kalau dimasukkan ke dalam Word itu kadang-kadang meledak gitu loh Mas. Maksudnya Word limitnya jadi tambah gitu. Gimana menurut Mas Dayat? Itu salah satu mengakali aja ya. Mengakali. Jadi salah satu mengakali jumlah kata, batasan kata, maka transkrip kalau interview itu bisa kita akali dengan awal submitnya itu pakai JPEG. Tapi nanti ketika sudah revisi itu biasanya sudah pakai yang Word. Oke. Oh memang biasanya mintanya Word ya Mas, bukan JPEG. Biasanya. Cuma kan kita kan karena takut ini ya kelebihan terus di reject ngakalinya gitu, termasuk ngakali untuk mengurangi similarity ya. Pakai JPEG itu salah satunya mengurangi similarity. Kalau transkripsi insya Allah kan tidak plagiat ya Mas ya.
Nggak pasti. Kalau Oh, nggak mesti ditunitin, ya? kalau ditunitin kalimatnya sama kan ya masuk gitu. Oh iya, iya. Tunitin itu kan nggak mau tahu dia. Tunitin pokoknya sama kalimatnya ya wis masuk. Jangankan transkripsi ya, nama saya Iya. itu nama saya itu Oh iya, iya, masuk nama-nama. tunitin. Nama, Iya, email, institusi saya pernah. Jadi saya pernah. nama promotor, iya. Iya. Jadi ya begitulah karena mesin ya. Tuh. Iya, iya, mesin memang. Oke, makasih Mas Dayat. Ya, monggo. Yang lain mungkin atau sudah cukup? Oke, kalau nggak ada pertanyaan sudah cukup. Terima kasih ya atas perhatiannya. Insya Allah untuk bulan depan yang menyampaikan jika tidak ada halangan Bu Endang. Jadi Bu Endang insya Allah jika tidak ada halangan bulan depan waktu puasa itu Bu Endang yang ngisi. Mungkin beliau akan berbagi pengalaman tentang bagaimana submit di Jurnal Web of Science ya. Beliau sudah terbit di Jurnal Web of Science. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau mungkin teman-teman pengen nanya-nanya Kogen, nah mungkin bisa ke beliau karena beliau yang sudah berpengalaman di bidang itu. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya atas waktunya dan juga sudah join. Siap, siap. Dan jangan lupa kalau pengen nanya-nanya apa, nggak usah sungkan ya, karena grup kita itu grup untuk umum, yang penting diskusinya seputar artikel, insya Allah nggak masalah. Kalau teman-teman misalnya minta bantuan apa, bisa langsung chat di WA, kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, mungkin teman-teman yang lain yang akan menjawab. Seperti itu.